Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kiranya yang menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat rohani, hari ini renungan kita tertulis dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Martin Luther berkata, doa merupakan napas orang yang percaya, yang artinya bahwa doa merupakan satu hal yang sangat penting di dalam hidup orang yang percaya. Keberadaan doa seperti napas bagi orang yang hidup. Jika berhenti bernapas, maka orang tersebut akan mati. Dan jika berhenti berdoa, maka imannya telah mati. Itulah pentingnya berdoa. Kalau kita tadi mengatakan bahwa doa adalah napas sepanjang orang yang beriman hidup, maka sepanjang itu dia harus berdoa. Tetapi ketika dia berhenti untuk berdoa, maka demikianlah imannya juga sudah mati. Maka firman Tuhan dalam nas ini mengatakan, jika berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, berdoa tidak perlu dilihat orang banyak. Bahwa berdoa itu bukan suatu hal yang harus dipamerkan. Bahwa berdoa itu bukan suatu hal yang harus dipertontonkan. Tetapi bagaimana berdoa yang harus kita tunjukkan adalah sikap. Berdoa itu adalah suatu pembicaraan kita dengan Tuhan. Maka ketika kita berdoa di tempat yang tersembunyi, maka kita memiliki kesiapan hati, keseriusan, dan fokus mengarahkan pikiran dan iman kita kepada Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan melalui Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 itu, bahwa di dalam berdoa tidak perlu bagaimana kita mempertontonkan kepada orang banyak. Bahwa di dalam berdoa bukan sesuatu hal yang harus dicongkakkan atau menjadikan kita tinggi hati atau menjadikan kita sombong dengan mempertontonkan bagaimana kemunafikan orang-orang yang berdoa. Tetapi di dalam berdoa kita harus sadar bahwa berdoa itu bagaimana kita berbicara, bagaimana kita terhubung dengan Tuhan secara dekat di dalam kehidupan kita. Berdoa hendaknya jangan seperti orang yang munafik. Berdoa berdiri di depan rumah-rumah ibadat. Berdoa di tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat. Ketika berdoa, doanya seperti sudah sampai kepada Allah. Padahal matanya, tubuhnya masih tinggal di bawah membutuhkan pengakuan bahwa aku yang paling benar dan hebat. Berdoalah kepada Allah, bukan karena dilihat orang, tetapi berdoalah sebagai ucapan syukurmu, sebagai kebaikan Tuhan, sebagai penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berdoa sebagai suatu bentuk bagaimana kita menyerahkan diri, bagaimana kita mengajak Allah supaya ikut di dalam peran kehidupan kita. Dan kita harus meyakini bahwa di dalam doa
Kita mengharapkan kehadiran Tuhan. Kita mengharapkan bagaimana campur tangan Tuhan. Dan kita mengharapkan bagaimana Tuhan bisa mengharapkan hidup di dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Maka berdoalah kepada Allah, berdoalah kepada Tuhan di tempat yang tersembunyi, yang artinya ada penyerahan diri, yang artinya mengarahkan hidup untuk memuji dan menyembahnya. Maka sampaikanlah di dalam doa segala keluh kesahmu. Hanya kepada Tuhan kita menyerahkan, kita memfokuskan diri agar Dia bersedia mendengar dan membalas setiap apa yang kita mohonkan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.